Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fatkur Rozi dan rekan saya Mbak Ima Rohayati. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep teori permintaan dan penawaran. Langsung saja, definisi tentang ekonomi mikro akan disampaikan oleh Mbak Ima Rohayati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi ekonomi mikro, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatnya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Selanjutnya yaitu definisi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Sebagai kurva yang menunjukkan bagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi, menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga, mungkin selama suatu periode tertentu. Permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menerangkan suatu barang yang akan dijualnya. Selanjutnya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Hukum tersebut setara dengan bila harga naik maka penawaran naik. Penawaran sedikit bila harga turun. Penawaran oleh karena itu, permintaan dan penawaran merupakan hal yang saling berkaitan. Penawaran adalah semakin tingkat harga suatu barang dan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan anggapan bila harga naik, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat. Harga barang atau jasa turun, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Fatur Rozi. Kepadanya disilakan. Terima kasih disampaikan untuk pemateri yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Nah, ini seperti selera konsumen pada saat ini sedang viral handphone yang lebih canggih. Nah, pada saat dulu handphone BlackBerry sedang tren, banyak yang membelinya. Tetapi beberapa tahun yang akan datang mungkin sudah dianggap kuno dan ganti dengan merek HP yang lebih canggih lagi. Selanjutnya yaitu ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Nah, seperti contohnya yaitu jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka penggunaan mesis, selai, dan margarin permintaannya akan turun. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendapatan atau penghasilan konsumen. Nah, ini contohnya seperti orang yang punya tunjangan gaji dan pendapatan yang besar dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seorang mungkin akan menghemat pemakaian barang yang akan dibelinya. Selanjutnya yaitu perkiraan harga di masa depan. Nah, contohnya seperti barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka
orang-orang menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti bahan bakar minyak dan sejenisnya. Selanjutnya tentang banyaknya intensitas kebutuhan konsumen. Nah, contohnya yaitu ketika adanya penyakit seperti corona, virus flu burung atau flu babi dan gencar-gencarnya, maka produk-produk seperti masker, pelindung akan sangat laris di pasaran. Nah, contohnya lagi yaitu pada bulan Ramadan atau puasa, seperti banyak makanan-makanan yang sangat dicari seperti buah kurma, timun, suri, sirup, dan sejenisnya akan meningkat drastis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Nah, yang pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang diharapkan. Contohnya yaitu jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal. Karena apa? Karena produsen takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Karena dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, maka banyak orang yang memilih teknologi canggih daripada tenaga manusia. Maka kalau menggunakan mesin atau teknologi canggih, maka menghemat biaya produksi seperti itu. Selanjutnya yaitu pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi. Nah, sehingga perusahaan penawaran lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Yang terakhir yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Nah, jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun berkurang atau dikurangi. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Sedangkan penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dengan anggapan apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat. Nah, jika barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang. Jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan apapun, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.